Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja peserta PPG tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. NIM 259040034. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar di SMP Islam Andalusia 2 Kebasen dengan materi teks deskripsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ya, senang gak ada yang sedih ya? Senang semua? Ya. Alhamdulillah, senang semua. Oke, kalau senang semua, coba saya cek semangatnya ya. Kalau Pak Burhan bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa Andalusia. Oke ya, sudah paham? Sudah. Coba kita cek semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa Andalusia. Luar biasa sekali semangatnya ya. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran atau materi, silahkan bukunya boleh dikeluarkan dulu, alat tulisnya boleh disiapkan dulu. Kemudian nanti jika melihat sampah di samping kanan kiri boleh diambilkan dulu ya. Oke, kalau sudah siap silahkan Mbak Auren ya, atau kelas untuk memimpin berdoa dulu. Silahkan. Jabra, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga diawali dengan doa, kita belajarnya lebih semangat dan tentunya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin ya. Saya presensi dulu untuk kelas 7E. Nanti ketika saya sampaikan boleh angkat tangan, ucapkan hadirah gitu ya. Mbak Adina Naswa? Hadirah. Ada. Mbak Agni? Ada ya. Mbak Farsya? Hadirah. Ada. Mbak Suhaila Aida? Ada. Mbak Fernadi Utami? Hadirah. Ada. Sehat semua ya, berangkat semua ya. Iya, dijaga kesehatannya ya, karena cuacanya sedang seperti ini. Jadi kalian harus menjaga kesehatannya. Kita biar lebih semangat dan menanamkan rasa nasionalisme kita bernyanyi Indonesia Raya dulu ya. Silahkan boleh berdiri dulu. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ya, silahkan boleh duduk kembali. Oke ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Apa itu deskripsi? Menggambarkan suatu objek. Apa yang digambarkan? Benda boleh. Apalagi? Orang, hewan, apalagi? Tumbuhan. Nah, itu sesuai dengan nanti tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu akan peserta didik mampu mengidentifikasi struktur. Nanti ada judul, identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada juga penutupnya. Nanti juga peserta didik mampu menyusun kembali suatu puzzle ya menjadi teks yang utuh sesuai dengan struktur yang tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil penyusunan teks deskripsi secara lisan atau tertulis dengan percaya diri. Deskripsi itu adalah suatu penggambaran. Apa yang digambarkan? Objek. Objeknya tadi ada yang disebut sebagai tempat. Ada apa lagi? Benda. Ada apa lagi? Hewan. Boleh. Selain hewan? Orang. Ya, orang bisa juga dideskripsikan. Apakah ada lagi? Tumbuhan juga bisa. Nah, ini merupakan objek-objek yang bisa kita deskripsikan. Karena deskripsi itu ternyata menggambarkan suatu objek. Misalnya tadi, objek itu tempat. Berarti tempat yang akan kita deskripsikan contohnya apa? Sekolah. Ada sekolah misalnya ya. Kalau benda kira-kira objeknya bagaimana? Meja, pintar. Meja? Kursi. Nah, itu boleh ya. Misalnya ada meja. Kalau hewan? Kucing. Ya, kalau punya peliharaan selain kucing apa lagi di rumah? Kelinci. Boleh misalnya kelinci ya. Nah, kemudian kalau deskripsi orang, berarti contohnya bagaimana? Siapa yang kita deskripsikan? Ibu. Misalnya ibu, bisa ya. Selain ibu ada lagi? Ayah. Siapa lagi? Kakak. Misalnya kita akan mendeskripsikan teman kita, bisa atau tidak? Bisa. Oke ya. Kemudian ada yang disebut sebagai tumbuhan. Misalnya di pekarangan rumah kalian ada tumbuhan apa? Mawar. Mawar ada apa lagi? Anggrek. Boleh. Jadi yang pertama dalam suatu teks deskripsi itu menggambarkan objek secara detail. Misalnya tadi saya sampaikan di situ ada objek hewan. Hewannya apa? Kelinci. Berarti kita mendeskripsikan kelinci dengan detail, mulai dari ciri fisiknya, makanan kesukaannya, ya, ataupun kebiasaannya. Nah, itu disebut sebagai ciri secara detail dari suatu objek yang akan kita bahas atau kita deskripsikan. Itu ya. Kemudian ada lagi yang kedua disebut sebagai menggambarkan objek secara nyata. Misalnya Pak Burhan ini sedang memegang spidol. Ini sebagai objek apa? Benda. Bendanya apa? Spidol. Ketika Pak Burhan membuka spidol ini, kira-kira warnanya apa? Hitam. Apakah kalian menyampaikan ini warnanya merah? Tidak. Berarti sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan konkret. Misalnya kalian itu akan membuat suatu teks deskripsi, berarti menggambarkannya sesuai dengan apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian lihat. Contohnya kalian lihat spidol ini tadi warnanya hitam ya, tintanya warna hitam, berarti kalian menyampaikan deskripsi ini warnanya hitam. Kemudian yang ketiga, menggunakan panca indera. Menggunakan panca indera. Nah, saya tanya dulu, Pancasila ada berapa? 5. Berarti kalau panca indera ada berapa? 5 juga. Nah, panca indera ini kita gunakan untuk membuat suatu teks deskripsi. Misalnya, indera apa yang kalian ketahui? Penglihatan. Bentar, apa lagi? Pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Nah, itu adalah 5 indera yang bisa kita gunakan di dalam mendeskripsikan suatu objek. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kita tepuk-tepuk. Misalnya Pak Burhan sampaikan tepuk 1. Kalian tepuk 1 kali. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5.
Nah, misalnya Pak Burhan bilang lagi 2 kali tepuk 5 berarti diulang secara 2 kali. Misalnya tepuk 5. Gitu. Sudah paham kira-kira? Paham. Oke, coba yang tegap lagi atau kalau boleh berdiri biar makin semangat ya. Silakan boleh berdiri dulu. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Yo, belum konsentrasi ya. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya, silakan boleh duduk lagi. Sudah lebih semangat lagi ya. Oke, kalau lebih semangat lagi kita lanjutkan materinya. Nah, tadi sudah membahas mengenai suatu ciri-cirinya. Di dalam suatu teks deskripsi itu ada yang disebut sebagai strukturnya. Yang mana struktur ini harus disusun secara urut, secara lengkap supaya teks deskripsi yang kita susun itu lebih baik dan lebih bagus. Nah, yang pertama itu ada yang disebut sebagai judul atau topik yang sedang dideskripsikan. Biasanya judul letaknya di mana? Di atas, karena itu topik suatu pembicaraan atau deskripsi, gitu ya. Nah, itu ada judul. Misalnya Pak Burhan ambil di sini ada objeknya ibu. Pak Burhan ambil judulnya misalnya Ibuku Tersayang. Nah, berarti ini termasuk ke dalam judul. Nanti letaknya di paling atas sendiri ketika kalian akan membuat suatu teks deskripsi. Nah, kemudian ada yang kedua disebut sebagai identifikasi atau deskripsi umum. Biasanya berisi gambaran umum dari suatu teks atau objek. Misalkan Pak Burhan akan mendeskripsikan tadi ibu, berarti kita sampaikan secara umum dulu pengenalannya. Mungkin bisa tentang umurnya ibu ya, atau kebiasaannya ibu, itu juga boleh masuk ke gambaran umum, gitu ya. Atau namanya ibu juga boleh. Kemudian ada yang disebut sebagai struktur deskripsi bagian. Kalau sudah masuk ke bagian, berarti sudah masuk ke ciri-cirinya, ke hal yang paling detail. Misalnya kalau ibu, ciri fisiknya, oh ternyata ibu saya rambutnya ikal, oh wajahnya cantik, hidungnya mancung. Nah, itu termasuk ke dalam ciri fisiknya. Atau bahkan hobinya, pekerjaannya, atau makanan kesukaannya. Nah, itu juga termasuk ke dalam ciri fisiknya, atau di situ disebut sebagai deskripsi bagian, gitu ya. Kemudian ada yang terakhir, penutup atau simpulan penulis terhadap suatu objek. Misalnya, itulah tadi ibuku, beliau orangnya sangat ramah, sangat cantik, dan penuh kasih sayang, sehingga aku sangat menyayanginya. Nah, itu termasuk ke dalam bagian penutupnya, gitu ya. Sampai di sini paham dulu? Paham. Kalau paham, biar lebih jelas saya perlihatkan ada contohnya. Ada yang ingin membacakan? Angkat tangan. Ya, Mbak Bila, silahkan. Contohnya, judul dan identifikasinya dibaca yang lantang. Bunga mawar merah yang indah. Identifikasi, mawar adalah tanaman hias yang dikenal karena keindahan kelopaknya dan aromanya yang khas. Bunga ini sering dijadikan simbol kasih sayang dan keanggunan. Di taman rumah, mawar merah menjadi pusat perhatian karena warnanya yang menyala. Oke, kalau kita lihat atau analisis di bagian sini, kira-kira kalau judul apakah sudah tepat seperti itu? Iya, sudah. Kenapa? Karena itu sudah mewakili objek yang kita deskripsikan. Objeknya apa? Bunga mawar. Kalau kita lihat identifikasinya ada mawar adalah tanaman hias yang dikenal karena keindahan kelopaknya. Nah, di situ berarti menjelaskan ada pengertian dari bunga mawar itu atau gambaran umum dari bunga mawar. Oh, ternyata memiliki kelopak yang indah dan aromanya wangi, gitu ya. Dan di situ diidentifikasi biasanya terdapat kata adalah, merupakan, itu ya. Biasanya nggak mesti, tetapi banyak yang mengutarakan kalau identifikasi itu ditandai dengan hal-hal seperti itu ya. Berdasarkan dua contoh ini, kira-kira paham? Judul identifikasi, paham ya? Oke, kita lanjutkan
ke contoh yang lebih detail lagi. Biasanya isinya lebih banyak di bagian ini. Ada yang berani untuk membacakan? Angkat tangan. Ya, Mbak Naswa, silahkan. Deskripsi bagian. Batang mawar berwarna hijau kecoklatan dengan duri-duri kecil yang tajam. Daunnya majemuk, berbentuk oval, bergerigi halus di tepinya, dan permukaannya sedikit mengilap. Kuncup bunga muncul dari ujung tangkai, kemudian perlahan membuka menjadi kelompok berlapis. Warna merahnya pekat, semakin cerah ketika terkena sinar matahari pagi. Aromanya lembut, tercium jelas saat angin bertiup pelan melewati taman. Akar mawar kuat, mencengkram tanah, menyerap air dan unsur hara dari media tanah. Penyiraman dilakukan teratur, cukup membasahi akar tanpa membuat tanah becek. Terkadang kutu dan daun hinggap di bawah daun muda dan perlu dibersihkan dengan semprotan ringan. Ketika mekar penuh, kelopak mawar seperti menyusun mangkok kecil yang anggun. Penutup. Keindahan mawar memberi warna pada taman sekaligus menenangkan hati yang melihatnya. Dengan perawatan sederhana, tidak heran jika mawar menjadi primadona di banyak halaman rumah. Oke, ini tadi kita sudah ada judulnya, sudah ada identifikasinya. Nah, ini kita masuk ke bagian deskripsi bagian atau khusus ya. Kemudian ada penutupnya. Kalau kalian lihat di situ deskripsi bagian, berarti ada sesuatu hal yang lebih rinci dari suatu objek yang kita ambil. Misalnya tadi bunga mawar. Kalau kita lihat di situ, kira-kira yang merincikan apa? Batang mawarnya berwarna hijau kecoklatan ya. Dari keempat struktur itu tadi ada judul, ada apa lagi? Deskripsi umum, Deskripsi bagian dan penutup atau simpulan. Nah, dari keempat itu kira-kira mana yang lebih bisa kalian pahami? Apakah judulnya, atau identifikasinya, atau deskripsi bagiannya, atau bahkan penutupnya? Kira-kira mana yang lebih mudah? deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Kenapa deskripsi bagian? Karena menjelaskan secara rinci. Coba yang berani angkat tangan dan berdiri. Yang berani menjelaskan. Mbak Azizi? Ya, silahkan boleh. Deskripsi mana yang paling mudah dipahami menurut Mbak Azizi? Deskripsi bagian. Kenapa deskripsi bagian? Ya, contohnya yang dideskripsikan apa? Misalnya, objeknya bunga mawar. Apa yang dideskripsikan dari bunga mawar? Pintar. Apalagi? Bunganya mekar seperti mangkok. Oke, boleh pintar, boleh tepuk tangan dulu untuk Mbak Sisi. Luar biasa ya. Biar kita makin paham terkait dengan informasinya, nanti ada suatu media puzzle ya. Kita akan belajar mengenai struktur teks deskripsi berdasarkan puzzle-puzzle yang sudah ada. Nah, di sini ada 4 objek deskripsi benda, ada deskripsi orang, dan juga ada deskripsi hewan dan deskripsi tempat. Di dalam amplop ini sudah tersaji ada potongan-potongan puzzle yang akan kalian susun. Menyusunnya nanti di mana? Menyusunnya nanti di dalam suatu LKPD ini. Ya, misalnya kelompoknya Mbak Auren akan mengambil, ada di sini deskripsinya orang. Berarti nanti kalian akan menyusun di sini menggunakan lem, ditempel satu persatu. Setelah sudah, nanti kalian akan melanjutkan menyusun suatu teks deskripsi supaya sesuai dengan struktur bagiannya, mulai dari judul sampai penutup. Nanti setelah dianalisis di sini, kalian akan menuliskan di bagian belakang sini, ya, ditulis berdasarkan kelompok kalian. Seperti itu ya. Kita speaking lagi, silahkan boleh saling berhadapan dua orang. Auren sama Gilas boleh, Akila sama ini, nah boleh.
Oke ya, silakan boleh berhadapan Yumna sama Kanza. Nah, boleh ya. Silakan tangannya boleh saling seperti berjabat tangan. Nah, dikedepankan ya. Kuncinya adalah mendengarkan. Ini permainannya namanya hijau dan hitam. Nah, nanti kalian kuncinya adalah mendengarkan. Yang satu boleh memilih warna hijau, yang satu boleh memilih warna hitam. Sudah ditentukan? Sudah ya. Yang milih warna hitam angkat tangan. Sudah. Yang milih warna hijau? Oke, sudah semua ya. Kuncinya adalah mendengar. Ketika nanti Pak Burhan menyampaikan warna hijau atau hitam, kalian langsung bertindak. Misalnya, ada kata hijau yang disampaikan. Berarti yang memilih warna hijau menampar tangan yang warna hitam. Nah, yang memilih warna hitam nanti menghindar dari tamparan yang warna hijau. Itu ya, kuncinya adalah mendengarkan. Sudah konsentrasi? Sudah. Kita coba ya. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Auren. Ia dengan bangganya akan pergi berangkat ke sekolah. Di punggungnya ia menggendong suatu tas yang sangat indah. Tas itu ternyata berwarna merah. Konsentrasi ya. Setelah itu ia berjalan bersama teman-temannya untuk berangkat ke sekolah sampai tibalah di kelas. Di kelas ternyata ia melihat ada berbagai macam lukisan. Ternyata ada lukisan tumbuhan, hewan, dan lukisan-lukisan yang lainnya yang memiliki beragam warna. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya biru, dan juga ada yang warnanya konsentrasi belum ya, baru ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, dan ada yang warnanya hijau. Oke. Kalau kena kira-kira poinnya ke siapa? Mulai hitungan 1 sampai 4. Dimulai dari Mbak Farsya, boleh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah dapat kelompok semua ya? Silakan yang satu boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah dilihat ya teman-temannya ya. Silakan yang kelompok 1 boleh berdiri, bergeser di sebelah sini. Yang Mbak Azizi sama Mbak Utami berarti geser sebelah sini, Mbak Agni juga. Oke, yang kelompok 2. Oke, kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh geser di tempatnya Mbak Nada. Nah, silakan boleh berdiri. Sudah berkelompok semua. Ini ada 4 LKPD atau ada 4 amplop. Biar nanti lebih adil ya. Kita bagi secara berundi saja ya. Silakan kelompok 1 boleh ngambil 1. Berarti kelompok 4 nanti terakhir. Nanti dibukanya bareng-bareng ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Mbak Yumna boleh diambil. Kelompok 4. Mbak Bilhas. Oke, silakan boleh dibuka. Kira-kira mendapatkan objek apa? Deskripsi benda. Kelompoknya Mbak Bilhas. Hewan. Deskripsi hewan. Deskripsi tempat. Deskripsi orang. Ya, ini Mbak Yumna. Ya, silakan boleh dibuka dulu, tidak apa-apa. Deskripsi tempat. Deskripsi hewan. Deskripsi orang. Deskripsi benda. Nah, itu ya. Silakan masing-masing kelompok seperti yang Pak Burhan sampaikan. Itu ada 3 lembar LKPD. Silakan nanti boleh disusun, kemudian ditempel menggunakan lem. Itu ya. Diurutkan dulu baru ditempel. Jadi nanti kalau ada yang susah atau ada yang berubah nanti bisa diambil. Oh, pinter, bagian bawahnya sudah bersusun ya. Oke, silahkan boleh disampaikan. Untuk kelompok yang lain boleh sambil menyimak ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ami. Kami akan mempresentasikan hasil analisis struktur teks deskripsi tentang hewan kucing. Bagaimana struktur dari kucing itu? Judul kucing putih di rumahku. Identifikasi atau deskripsi umum. Kucing adalah hewan peliharaan yang lincah dan penuh rasa ingin tahu. Tingkahnya panjang membuat orang menyukainya. Di rumahku ada seekor kucing putih yang kami rawat sejak kecil. Deskripsi bagian khusus. Bentuknya mungil. Ketika lapar, suaranya mengeluh sambil menggesekkan tubuh ke betisku. Jika ada tamu yang datang, ia mendekat perlahan, lalu duduk sambil mengamati dengan hati-hati. Saat halus di bawah dagu, kucing pun mengeluarkan pukulan halus karena nyaman. Kesan atau penutup. Kehadiran kucing membuat suasana rumah baru lebih hidup dan hangat. Aku belajar bertanggung jawab, melalui kegiatan memberi makan dan membersihkan tempat tidurnya. Ia bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan teman kecil Ya, lain sambil memperhatikannya. menemaniku. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas, silahkan boleh diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Luar biasa, sudah berhasil menyusun puzzle dengan baik. Kan masing-masing objek bagaimana? Apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak ya. Objek yang kalian deskripsikan di situ pasti memiliki suatu strukturnya, ada judulnya. Tadi kelompok 1 menceritakan tentang apa? Hewan. Hewannya apa? Kucing. Kelompok 4 tadi presentasinya tentang apa? Sepeda. Tentang sepeda berarti objeknya benda. Tadi ada ciri fisik sepedanya ya. Kemudian kelompok 3 yang presentasi tadi tentang apa? Orang. Orangnya siapa? Itu. Ya, Mbak Oren silahkan. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Boleh berdiri dulu? Ya, disampaikan terkait dengan refleksi hari ini. Yaitu ciri Ya, ada pengertian, ada ciri-ciri, ada strukturnya juga, Linda. Ya, kemudian bagaimana perasaan kamu ketika belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? karena bisa belajar dengan Karena bisa belajar dengan Pak Buran. Apa yang diajari hari ini? Teks deskripsi, yang mana kita menyusun suatu permainan apa? Puzzle, itu ya. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk Mbak Auren ya. Sudah berani untuk berbicara. Oke ya. Silahkan, boleh ditempelkan ke depan. Ya, silahkan Mbak Zahra dan teman-teman yang lain. Itu ya. Tadi saya baca juga sudah cukup bagus-bagus. Ya, ditempelkan di sini. Di sini saja. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Ciri-cirinya, strukturnya. Pengertiannya tadi apa? Menggambarkan suatu objek. Objeknya itu banyak ya. Apa lagi, Mbak Nata? Pintar. Dan detail. Kemudian ada ciri-cirinya. Tadi ada 3, apa saja? Menjelaskan suatu objek secara rinci. Kedua, menggunakan kalimat fakta. Ketiga, menggunakan panca indera. Kemudian ada strukturnya. Strukturnya ada apa? Berapa tadi? 4. Apa saja? Dan penutup. Itu ya, sudah paham ya. Kalau sudah paham, silahkan boleh berkemas-kemas.
Jangan lupa ya, untuk tugas besok kita akan menulis teks deskripsi tentang rumah, tentang sekolah atau tempat wisata ya di daerah masing-masing. Nanti ditulisnya di mana? Di buku tulis masing-masing. Silahkan boleh berkemas-kemas. Nanti untuk ketua kelasnya boleh memimpin berdoa. Ya, jangan lupa ya, untuk pertemuan selanjutnya juga nanti kalian harus tetap semangat ya. Karena apa? Karena sekarang musimnya sedang seperti ini, sedang hujan, kadang panas, kadang apa, sehingga kalian harus jaga kesehatan. Itu ya. Ya. Silahkan boleh dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Baik ya, tetap semangat belajarnya. Nanti kalau pulangnya hati-hati. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Di sini kalau kalian lihat masih ada sampah kanan kirinya? Nggak ada ya? Iya, kalau tidak ada ya silahkan nanti setelah ini juga sambil disapu dulu ya kelasnya ya supaya tetap bersih. Kemudian tetap jaga kesehatannya, karena kesehatan itu penting. Karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan permainannya akan lebih seru lagi. Karena kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi kalau kalian sampai nggak berangkat, nanti ketinggalan materinya. Maka dari itu harus semangat, harus jaga kesehatan, jangan sampai telat makan ya kalian, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Seperti itu saja dari Pak Burhan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya ya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cek lagi sebelum kalian keluar dari ruangan ya. Tadi saya bilang semangat pagi, berarti kan pagi luar biasa. Andalusia. Oke, coba kita cek semangatnya lagi. Semangat pagi. Pagi.